Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Khairullah, asal dari Tegal, di Desa Lebak Siu, tepatnya Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, di sebelah barat Jogja ya. Untuk saya sendiri dari tahun 2009 ya, jadi hampir 14 tahunan. 14 tahun iya, nggak pernah pindah profesi lain selain martabak. Berarti dari dulu martabak terus? Iya, dari dulu martabak. Berawal kalau belajar sih dari SMP kelas 2. SMP kelas 2? Iya, dulu sempat ikut tetangga jualan di Tegal. Malam jualan, siang sekolah. Oke, jadi emang udah jualan dari sekolah? Iya, ya? dari sekolah, tapi nggak lama sih. Nggak lama, oke. Tapi terbiasa dari hal seperti itu. Kan akhirnya sekolahnya jelek, nggak fokus. Jadi udah terjun ke jualan. Iya, tapi nggak lama ya pas sekolah itu? Nggak lama. Kayak cuman nyoba-nyoba Iya, doang. karena nggak boleh sama orang tua. Karena masih sekolah. Dulu habis lulus SMP 2007, nganggur 1 tahun, 2009 diajak tetangga ke Bandung. Iya, Bandung pertama, terus berapa tahun, sekitaran 1 tahunan udah bisa bikin martabak. Meningkatlah ilmunya. Kalau di sana kan semakin pinter semakin tinggi bayarannya. Iya, akhirnya pindah ke Palembang, terus cari wawasan lagi, pindah ke Manado, Bali, nyampe terakhir di Jogja lah. Oke, berarti iya. Berapa kota tuh dari 2009? Bandung, Manado, Palembang, Kalimantan. Iya, Kalimantan, terus Banjar Patroman, Jawa Barat. Banyak sih, lupa, udah dulu banyak. Udah lebih dari 5 ya? Lebih kayaknya, lebih. Dari iya. 5, oke. Itu dulunya buka sendiri atau ikut orang tuh? Enggak, dulu ikut orang. Dulu ikut orang, iya. Dulu ikut orang, terus ya karena ekonomi mungkin mas. Ekonomi, bapak sih udah jualan sendiri zaman itu, iya. Bapak tahun 78 itu udah jualan martabak di Blok A, Jakarta Selatan. Tapi semenjak kena gusuran flyover itu, akhirnya bapak ikut kakak lagi di Bandung cari modal. Oke, berarti awal mula Mas Rizky ke Bandung pun juga ikut bapak? Iya, sama kakak iya, itu, sama kakaknya bapak. Terus sekarang bapak di Bandung karena kepengen meningkat ekonomi, saya ikut orang biar tambah penghasilan ekonomi. Kebetulan kan saya juga punya adik nih yang menginspirasikan dia itu dari dulu kepengen jadi pelaut, nggak tahu jadi apa ya. Ya saya sebagai kakak, keluarga mendoakan semua, moga-moga cita-cita dia tercapai toh. Dari saya jualan martabak, bapak jualan martabak, alhamdulillah bisa nyokolain adik saya. Mana tuh? Ya ini mau berangkat ke Jepang mas. Iya, mau berangkat ke Jepang. 2015 saya ditarik sama temen ibu saya, kebetulan dia jualan di Jogja, pasnya itu di Cebongan, martabak Yapora. Di sana saya ikut 1 tahun lebih lah. Iya, 1 tahun lebih cari modal, terus saya ikut ke Meguwo, Pasar Stan, pamannya yang punya martabak Cebongan di sana dikasih serpan. Serpan tuh kalau orang Jawa biasa bilang kalau lebaran itu dikasih jatah free. Jadi untung diambil sendiri. Oh, selama 2 minggu. Nah, dari itulah saya punya modal, punya uang, belajar berdikari, punya usaha di Jalan Godean ini. Awal gua ke Jogja ikut orang dulu 1,5 iya, tahun. 1,5. 1,5 tahun, habis itu memberanikan diri untuk iya, buka sendiri. Ya mungkin apa nih yang mendorong gitu kan? Mungkin salah satunya faktor usia mungkin ya Mas ya. Orang kadang semakin tinggi, usianya semakin tua, kadang juga berpikir toh, kepengen nikah, kepengen punya anak, kepengen punya rumah, ya impian umum lah, manusiawi pada umumnya ya. Mungkin salah satunya faktor usia, ekonomi keluarga kepengen meningkat, saya sendiri juga kepengen
mapan lah, punya usaha sendiri. Ya, alhamdulillah di sini di Jalan Godean hampir 6 tahunan. Terus saya punya cabang 2. Jadi yang satu di sama Jalan Godean cuma KM 10, yang satu di Pasar Ikan Terwulu. Dulu sempat buka jualan donat kentang di Jalan Keronggahan, ya berjalan sekitaran 2 tahunan lah Mas. Saya nggak gimana ya Mas ya, nggak berusaha berpikir jelek lah terhadap karyawan, karena semua karyawan kan beda-beda prinsip. Ternyata dia nipu Mas. Iya, nipu, bilangnya bagi hasil, tapi nyatanya nggak tahu gimana, nyampe banyak utang, banyak apa, nyampe banyak kasus lah pada intinya. Banyak kasus, dan pada akhirnya saya berpikir untuk ke depan lebih baik mungkin tutup aja lah donat, timbang nanti panjang masalahnya repot. Akhirnya saya tutup, uang nggak ada toh, habis semua ditipu sama karyawan. Akhirnya saya ikut lagi ke Cebongan, Masuk lagi? Iya, 2 bulan. 2 bulan untuk cari. Ini belum ada? Belum, yang ini belum ada, masuk ke Cebongan 2 bulan. Dikasih itu Mas, serepan. Dikasih serepan, tapi jualannya di Meguwo, Pasar Stan. Dulu di sana sama teman saya, partner. Dapat uang sekitaran kurang lebih zaman segitu 2 minggu 8 jutaan lah Mas. Itu 8 juta saya beli gerobak ini Mas. Beli gerobak ini aja nyicil Mas. Iya. Iya, dulu harga ini gerobak kurang lebih komplit ya Mas ya, tinggal jualan 13 juta. Saya dulu nyicil sama tetangga saya di Tegal. Ini kan dari Tegal gerobak. Dari kampung Tegal sana Lebak Sio. Nyicil sama tetangga 8 juta. Angsurannya nanti setelah saya jualan. Kadang kalau ada uang 500 saya kirim 1 juta. Ya alhamdulillah bisa sampai tambah 3 lokasi Mas. Iya, nyampe sekarang 3 lokasi, 3 outlet. Ngerintis Mas di sini. Ya paling satu malam dapat 3 dus, 2 dus. Kadang cuma nggak ngelayanin, kadang cuma ngelayanin terang bulan doang, martabak nggak laku satu malam itu. Tapi ya tetap yang namanya orang usaha toh Mas. Satu harus sabar, 2 ulet ketika istiqomah lah, yang paling penting jangan dirubah rasanya. Sampai dari dulu pertama buka ya nyampe sekarang harus kayak gitu rasanya. Ya nyampe sekarang alhamdulillah semakin banyak pelanggan, banyak semakin dikenal toh Mas, martabak Sedayu. Rasanya juga alhamdulillah masih tetap dari dulu sampai sekarang bisa, iya pada cocok daerah sini, bisa tambah outlet. Iya. Iya, dulu saya jualan masih bujang Mas. Sekarang udah punya anak. Total sampai sekarang nih, total karyawan yang pernah kebantu berapa orang? Kurang lebih. Jadi gini Mas ceritanya. Dulu kan di kampung saya punya temen nih Mas. Punya teman satu angkatan lah, satu kufu, satu derajat, dulu main bareng, sekolah bareng. Dulu pertama kali yang satu angkatan sama saya, dulu pertama kali ke Jogja saya Mas. Saya jualan di sini, terus saya ajak teman-teman itu yang satu angkatan itu, ayolah, dulu kan teman-teman saya masih ikut orang. Ayolah ke Jogja, sini jualan di sini masih banyak prospek, masih banyak lahan. Terus, tuh saya nggak punya uang, saya udah di sini aja dulu. Jualan punya saya, nanti uangnya dikumpulin, udah beli gerobak, udah beli apa, nanti buka sendiri. Ya itu namanya pertemanan Mas, satu sama lain saling membantu. Jadi alhamdulillah saya punya karyawan itu Mas, keluar dari sini bukan keluar ikut orang lagi, keluar dari sini ya keluar jualan sendiri. Buka sendiri? Iya, buka sendiri, usaha sendiri. Dan itu maksudnya Mas Rizky nih, maksudnya dari hasil nyisiin ini? Iya, dari hasil nyisiin itu. Jadi tak target lah minimal 2 tahun, 3 tahun buka sendiri. Yang penting keluar dari sini nggak jadi masalah, harus jualan sendiri. Jangan ikut orang lagi. Karena pengalaman saya Mas, ikut orang itu ya gampang-gampang susah toh Mas. Tapi kalau jualan sendiri kan sedikit, biarpun berapa nominalnya, rasa bangga itu ada Mas. Walaupun kadang satu malam nggak ngelayanin, kadang cuma ngelayanin berapa, tapi kebanggaan tersendiri itu ada. Inilah saya, gitu loh Mas. Saya jualan 1 bulan, dulu nggak laku Mas. Iya, paling cuma 1, 2, 3. Ya meningkat Mas. 2 bulan, 3 bulan, naik
turun lagi, 4 bulan sempat naik, turun lagi. Ya itu Mas, orang jualan itu kuncinya istiqomah. Untuk rasa, kualitas, sopan santun, kebersihan itu harus dijaga. Jadi jangan asal-asalan gitu Mas. Jadi ngapunten Mas, biarpun kita punya modal tapi nggak ada mental, biarpun kita ada mental nggak punya modal, nggak jadi untuk jualan. Jadi harus benar-benar sama kuat. Modal ada, mental ada. Tapi kalau modal nggak ada, modal nggak ada, mentalnya ada, bingung toh Mas. Lah mental ada, modal nggak ada, juga bingung. Jadi harus berani, bismillah lah Mas intinya. Ngawalin sampai buka sendiri nih awal mulanya berarti modalnya itu ya, 8 Iya, juta ya. 8 juta utang. 8 juta udah gitu utang. Utang. Padahal harga gerobak dan 13. 13 mungkin Iya, lebih ya. iya lebih 13 sama modal tuh lebih. Dari Lebak Siu ke sini aja dulu 2 juta Mas, pakai truk itu loh. Ngirimnya aja 2 Iya, juta. 2 juta. 2 juta tuh dulu. Ya semua itu Mas, usaha saya kayak gini satu berkat doa orang tua Mas. Orang tua itu sangat membantu bagi saya, apalagi ibu, bapak, saudara, mbak, semua saudara-saudara saya. Alhamdulillah Mas. Ya satu dari sama lain itu saling membantu lewat doa. Walaupun mereka semua itu boleh dikatakan dalam segi ekonomi kurang Mas, tapi alhamdulillah saya bersyukur punya keluarga semua bisa doain saya, nyupport saya, latih saya, mental harus kuat. Padahal di zaman itu dulu Mas, adik saya itu lagi butuh-butuh uang untuk sekolah Mas. Ya salah satunya itu tadi Mas, dia ingin pelayaran berangkat ke, intinya ngerubah nasib lah Mas. Tapi posisi saya di sini baru mau jualan, bingung toh Mas. Bapak dulu jualan juga nggak laku di Bandung. Semua itu berkat doa orang tua, ibu, bapak, semua nyupport saya. Alhamdulillah dari mereka semua, dari terutama ibu bapak, guru-guru saya Mas, kayak Pak Yai. Dulu saya ngaji Mas di sini. Ya, maaf ini Mas. Jadi iya, jadi tak potong toh Mas. Jadi dulu di sini saya jualan Mas. Kalau habis jualan pulangnya ngaji di pondok. Ya kalau dibilang itu bab toharoh Mas. Bab toharoh itu bab wudu, bab sholat. Dari itu Mas, saya tambah semangat, tambah wawasan, tambah motivasi dari anak-anak santri, dari Pak Yai. Ya mungkin alhamdulillah berkat doa mereka semua Mas, saya bisa, iya bisa kayak gini Mas, bisa nikah, bisa biayain adik, bisa biayain orang tua. Kebetulan alhamdulillah saya kan di Jogja kenal beberapa pondok nih Mas, terutama itu di Melangi loh Mas. Di Melangi itu ada kurang lebih berapa pondok, cuma pengasuh dengan berbeda-beda pengasuh. Ya, di sana saya punya inisiatif Mas, mungkin dari segi ini saya bisa ambil barokah sisi baik dari pondok pesantren, karena dari martabak yang kadang masih terus dibuang kan mubadir toh Mas. Dan saya bikin walaupun cuma 5 atau 10, kadang lebih lah Mas. Ibarat saya mungkin lebih manfaat ketimbang dibuang. Saya bikin terus dimakan anak-anak santri, buat ngaji, buat mujahadah, buat hal-hal baik. Itu mungkin lebih manfaat Mas. Itu mungkin dari segi itu saya bisa menarik magnet, karena sodako itu luar biasa Mas. Iya, dari segi itu mungkin saya bisa naik. Ya nggak mungkiri doa-doa para masyayikh, para santriwan santriwati itu alhamdulillah Mas. Iya luar biasa. Jadi kalau masih saya bikin Mas, nggak dibuang ya? Nggak, tak kasih ke pondok pesantren. Oke, iya. Selalu gitu ya, maksudnya daripada dibuang. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih Mas. Iya masih. Hal itu masih diterapkan terus ya? Masih, alhamdulillah masih. Jadi nggak ada sisa di sini Mas. Habis ya? Iya, habisnya habis di pondok. Ya, berkahnya di situ. Iya, adapun masih sedikit, setengah atau berapa, kita bikin, kita bawa ke pondok. Sana kan manfaat mungkin Mas. Iya, lebih manfaat.
dan ibaratnya dihasilkan lah dari martabak ini, bisa bermanfaat buat orang banyak, manfaat apa aja, dan sekiranya udah bisa beli apa aja nih Mas di sini. Ya mungkin nggak semua ya Mas ya, nggak semua saya perjelaskan secara detail. Pada intinya apapun kebutuhan saya, apapun kebutuhan adik saya, orang tua, istri saya, anak saya, mertua, bahasa orang Jawa bilang adik-adik ipar saya, alhamdulillah dari usaha ini tercukupi Mas. Ya bisa beli, ya alhamdulillah lah Mas lah. Ada kendaraan, punya invest sawah juga udah punya. Kalau di kampung sana banyak kaplingan Mas. Di Tegal ya? Iya di Tegal, ya sedikit-sedikit lah Mas. Iya, alhamdulillah dari ini. Iya, dari ini. Berkahnya dari mungkin ya dari kayak tadi ngasih dari ke santri-santri. Iya, iya mungkin salah satu jembatan itu Mas. Oke, Salah jadi, satu jembatan. ibaratnya orang nggak bisa meremehkan suatu pekerjaan ini ya Mas ya. Jangan Mas, kalau kita kerja terus nggak suka, gimana itu Mas mau dapat hasil banyak? Kalau kita kerja ya harus sukai dulu pekerjaan itu. Terus itu udah menyukai juga nih. Wah, luar biasa Mas. Ini martabak dari mbah Mas. Nenek moyang dia. Iya, dari tahun 65. Dari tahun 65 buyut ya Mas ya. Buyut mbah bapak saya. Oke. Iya, nyampe sekarang juga masih kok Mas jualan. Ada mbah jualan di Kalimantan. Iya, di Kaltim, Lojanan. Kalau mbah dari ibu jualan di Manado. Dulu buyut di Jakarta sama di Semarang ya, tahun 65-an lah. Ya nggak habis pikir lah Mas. Alat-alatnya dulu itu kayak apa, kayak wajan. Sekarang kan mungkin udah modern, kayak citaan. Sekarang mungkin udah modern. Dulu nggak tahu, habis pikir tuh alatnya kayak apa buat masak martabak. Intinya martabak itu udah ada dari dulu. Dalinya asalnya dari India Mas. Iya dari India, makanan India, orang India. Nggak tahu itu merantau ke kampung saya, nikah atau gimana, nikah lah kemungkinan nikah. Akhirnya cikal bakal dari itu Mas, dari India itu. Ya intinya Mas, semua apapun itu, yang penting niat satu. Yang kedua, apapun usahanya ya Mas ya, semua harus ditekuni. Mungkin dari hasil segi itu Mas, alhamdulillah saya bisa membiayain adik saya dari hasil jualan kayak gini Mas. Ya boleh dikatakan dapat cuma ngepres lah Mas. Gali lubang tutup lubang. Kadang hari ini rame, besok sepi. Terus besok rame, sekarang sepi. Ya, iya ambil sedikit Mas, tapi ya dari berkah itu Mas. Alhamdulillah di saya sekarang tanggal 29 ini mau berangkat Mas. Iya 29 ini mau berangkat ke Jepang. Semua udah ngurus semua sih. Iya udah. Semua dari ini nih, iya dari martabak. Dari sekolah SMP, SMA, nyampe sekolah lagi di Depok 2 tahun. Iya 2 tahun. Akhirnya alhamdulillah bisa berangkat. Iya. Walaupun dari saya sendiri orang tua agak keberatan ya Mas ya. Cuma cita-cita adik saya kayak gitu Mas. Ya untuk semua penonton minta doanya semoga adik saya diberi keselamatan, umur panjang, keberkahan, dan yang satu lagi bisa hasil maksud. Apa cita-cita adik saya ingin ngebahagiain orang tua, semua bisa tercapai. Sebenarnya sampai ke titik ini nyangka nggak sih sebelumnya? Enggak sih Mas, nggak nyangka mau kayak gini. Dan nggak punya bayangan bisa kayak gini. Nggak punya gambar, wah dulu saya kepengen nanti punya motor, punya tanah, punya istri yang kayak gini, punya adik. Nggak ada. Semua mengalir aja Mas. Iya, kayak air lah dari atas ke bawah. Iya, intinya sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat. Suka dukanya nih jualan martabak apa nih selama ini nih? Banyak Mas, namanya hidup di pinggir jalan ya ada preman, ada Pernah tuh? ada sebagian ormas kecil lah Mas. Ormas kecil di sebagian wilayah itu kan, setiap wilayah pasti ada ormas Mas. Nah itu kadang yang bikin gejolak. Tapi kita sebagai perantau, pendatang, apapun itu rintangan, apapun itu halangan, kita wajib Mas. Kalau orang Jawa bilang unggah-ungguh, tahu diri lah Mas. Jadi nggak jadi masalah, itu sebagian dari sandungan batu lah Mas, kita berjalan menuju kesuksesan.
Contoh kita berlayar mas, cari ikan itu. Di situ kan dapat nggak dapat kita berlayar. Pasti ada ombak, ada petir, ada badai. Ya, itu jualan kayak gitu mas. Iya sama berlayar. Semua itu pasti ada cobaan ujian. Yang penting kita harus optimis, tahu diri, kita hidup di mana, tahu asal usul, jangan lupa sama kampung halaman. Pengalaman ya. Iya, biarpun jangan kasihkan di sini. Iyalah, biarpun ramainya kayak apa, biarpun kayaknya kayak apa, tapi ya kita wajib pulang ke kampung halaman. Untuk pesan semua zaman kayak gini mas. Satu, zaman corona mas. Nomor dua, ekonomi naik turun. Pesan itu nomor satu mas, tetap semangat, tetap istiqomah. Apapun itu usaha kalian semua diutamakan, diusahakan jujur. Iya, satu, dua, istiqomah. Ketiga, jangan lupa mas, sodaqoh. Itu mungkin bagian saya taruh nomor 3 karena lebih baik jujur dulu ketimbang sodaqoh. Iya, nanti kalau udah jujur, usaha mengalir, ya walaupun kita ibarat nggak tunggu kaya baru sodaqoh, setidaknya kan ada wajib dulu. Kalau udah wajib terpenuhi, baru untuk orang lain. Nah kalau ibarat kita udah mampu, udah cukup, baru untuk orang lain. Pada intinya semangat, tetap kalau tumbang bangkit lagi.